komputasi awan atau cloud computing dalam bahasa Inggrisnya telah menjadi utilitas baru selain dari utilitas tradisional yang sudah kita kenal, yaitu listrik, air, dan telekomunikasi. Komputasi awan menyediakan layanan berbasis teknologi informasi yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi era digitalisasi ini, baik oleh perorangan atau organisasi. Seperti utilitas lainnya, kita tidak perlu membayar di awal untuk dapat memanfaatkan layanan sarana tersebut, tapi cukup dengan membayar apa yang sudah dipergunakan sebelumnya. Penyediaan layanan sarana komputasi siap pakai seperti server, storage, aplikasi, network, dan lainnya dapat diakses setiap saat melalui internet. Disebut sebagai komputasi awan karena sarana komputasi yang digunakan bersifat maya dan tidak bergantung secara fisik, baik dari lokasi ataupun infrastruktur, sehingga digambarkan sebagai sebuah awan jika dilihat dari sisi penggunanya. Notasi awan seperti ini sudah lama digunakan dalam dunia telekomunikasi untuk menggambarkan sebuah jaringan yang menghubungkan banyak perangkat di banyak lokasi seperti internet. Jadi, dalam komputasi awan merupakan sebuah abstraksi dari sistem komputasi yang dapat digunakan layanannya tapi tidak kasat mata fisik dan lokasinya. Komputasi awan memberikan banyak kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan sistem komputasi tradisional yang diantara lain, pertama, penghematan biaya. Komputasi awan dapat menghemat sebagian atau kebanyakan biaya yang diperlukan dalam penerapan komputasi tradisional, mulai dari pengadaan, instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan untuk infrastruktur yang berada di lokasi sendiri. Dengan menggunakan komputasi awan, semua biaya tersebut dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi secara signifikan karena sudah disediakan dan tidak perlu melakukan proses yang memakan biaya tersebut. Kedua, kecepatan penyediaan dan penghematan waktu. Komputasi awan dapat menyediakan sarana komputasi yang diperlukan dengan segera dalam hitungan menit dibandingkan dengan komputasi tradisional yang membutuhkan waktu dalam hitungan bulanan. Semua sarana komputasi telah disediakan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat tinggal memanfaatkannya saja secara cepat. Ketiga, skalabilitas yang tinggi dengan biaya yang efektif. Komputasi awan bersifat elastis dan dapat meningkatkan kapasitas dengan segera yang tidak dimungkinkan dalam komputasi tradisional tanpa menyediakan kapasitas tambahan sebelumnya. Kapasitas tambahan ini merupakan biaya yang menganggur dan pemborosan sebelum digunakan. Dalam komputasi awan, sarana tambahan ini hanya dibayar jika dipergunakan dan tidak perlu dibeli sebelumnya sehingga efektivitas biaya dapat tercapai. Layanan komputasi awan terdiri dari 3 jenis yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, infrastruktur sebagai sebuah layanan atau ISSL atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Infrastructure as a Service atau IaaS. ISSL menyediakan layanan sarana komputasi dasar seperti server fisik atau virtual, penyimpanan data atau storage, dan jaringan melalui akses internet dengan basis pembayaran sesuai pemakaian. Pengguna dapat dengan mudah menaikkan atau menurunkan kapasitas sarana yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan cara ini, pengguna tidak perlu membeli di awal untuk kapasitas yang belum tentu dipakai atau belum tentu kapan dipakainya, sehingga biaya investasi tersebut dapat dialokasikan ke yang lainnya. Tidak seperti PSSL dan PLSSL, ISSL sebagai layanan dasar memberikan kemampuan kontrol pada level perangkat baik fisik atau virtual yang sama seperti dalam komputasi tradisional, meskipun perangkat tersebut berada di luar jangkauan dan tidak kasat mata. Kedua, platform sebagai sebuah layanan atau PSSL
atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Platform as a Service atau PaaS. PSSL memberikan layanan platform siap pakai kepada para pengembang piranti lunak dalam pengembangan aplikasi bersiklus lengkap atau full cycle tanpa perlu mengalami banyak kendala jika memiliki atau mengelola platform itu sendiri. Adapun platform yang dimaksud terdiri dari perangkat keras atau virtual, kumpulan teknologi yang diperlukan dalam pengembangan sebuah aplikasi atau yang lebih dikenal sebagai full stack, dan piranti yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Adapun kendala yang dimaksud adalah dalam membangun, memelihara, dan mengelola platform itu sendiri yang membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, biaya pengoperasian, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten secara berkesinambungan. Dengan PSSL, penyedia layanan komputasi awan menyediakan semua komponen yang diperlukan, mulai dari perangkat peladen atau server, penyimpan data atau storage, fungsi jaringan atau networking, sistem operasi atau operating system, basis data atau database, piranti lunak penengah atau middleware dari pusat data mereka. Pengembang hanya perlu memilih dari menu yang disediakan untuk memilih komponen atau pengaturan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi mereka. Ketiga, piranti lunak sebagai sebuah layanan atau PLSSL atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Software as a Service atau SaaS. PLSSL adalah aplikasi awan atau piranti lunak aplikasi yang menggunakan sarana komputasi awan dan dapat diakses melalui internet dengan menggunakan beragam perangkat atau APA, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi atau API dalam bahasa Inggrisnya. Sebagian besar pengguna PLSSL membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan atau bisa juga membayar sesuai dengan pemakaian. PLSSL mempunyai keunggulan sebagai berikut. Pembaharuan piranti lunak secara otomatis dari penyedia aplikasi tersebut tanpa perlu ada aksi apapun dari pengguna, di mana pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur baru dari aplikasi tersebut dengan segera. Perlindungan dari kehilangan data dikarenakan data dari aplikasi tersebut disimpan dalam sarana komputasi awan, sehingga jika terjadi gangguan atau kerusakan pada perangkat pengguna, datanya masih aman tersimpan dan dapat diakses kembali dengan perangkat lainnya. PLSSL telah menjadi model utama dalam penyajian layanan aplikasi komersial dari penyedia aplikasi kepada penggunanya. Sekarang ini telah tersedia ratusan ribu aplikasi yang menggunakan layanan PLSSL yang meliputi aplikasi untuk beragam industri dan fungsi. Komputasi awan memiliki beberapa jenis penerapan yang berbeda yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, komputasi awan publik, disingkat awan publik atau public cloud dalam bahasa Inggrisnya. Awan publik adalah jenis komputasi awan di mana penyedia layanan komputasi awan menyediakan layanan komputasi awan seperti ISSL, PSSL, dan PLSSL untuk konsumsi publik melalui internet. Layanan ini dapat diakses secara gratis atau berbayar menggunakan model biaya berlangganan atau biaya penggunaan. Penyedia layanan komputasi awan memiliki, mengelola, dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pusat data, perangkat keras, dan infrastruktur di mana beban kerja dari pelanggan berjalan dan biasanya menyediakan akses jaringan berkecepatan tinggi untuk memastikan unjuk kerja yang tinggi dan akses cepat untuk aplikasi dan data. Awan publik mengakomodasikan banyak pelanggan di mana infrastruktur pusat datanya dipakai secara bersama oleh semua pelanggannya. Untuk penyedia layanan komputasi utama seperti Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, dan Alibaba Cloud, jumlah pelanggannya bisa mencapai jumlah jutaan. Pasar dunia untuk layanan komputasi awan publik
berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun belakangan ini, dan analis memperkirakan tren ini akan terus berlanjut. Analis industri Gartner memperkirakan bahwa nilai pasar dunia untuk komputasi awan akan mencapai 330 miliar US dollar di akhir tahun 2022. Banyak perusahaan dan organisasi memindahkan sebagian dari infrastruktur komputasinya ke awan publik dikarenakan layanan awan publik bersifat elastis dan dapat segera ditingkatkan kapasitasnya sehingga bersifat fleksibel dalam mengakomodasikan perubahan kebutuhan. Pihak lain tertarik pada janji efisiensi yang lebih besar dan lebih sedikit sarana yang terbuang dikarenakan pelanggan hanya membayar apa yang mereka pakai. Sementara pihak lainnya mencari cara untuk mengurangi pengeluaran untuk perangkat keras dan infrastruktur milik sendiri. Kedua, komputasi awan pribadi, disingkat awan pribadi atau private cloud dalam bahasa Inggrisnya. Awan pribadi adalah di mana seluruh infrastruktur dan sarana komputasi awan diperuntukkan dan hanya dapat diakses oleh satu pelanggan saja. Awan pribadi memiliki kombinasi dari karakteristik komputasi awan dengan kontrol akses, keamanan, dan kustomisasi sarana yang didapatkan dari infrastruktur milik sendiri. Awan pribadi biasanya ditempatkan di lokasi sendiri di pusat data pelanggan. Tetapi, awan pribadi dapat juga ditempatkan di infrastruktur penyedia komputasi awan yang independen atau dibuat di atas infrastruktur yang disewa yang ditempatkan dalam pusat data yang berada di luar lokasi pelanggan. Banyak perusahaan yang memilih awan pribadi dibandingkan dengan awan publik karena merupakan pilihan yang lebih mudah atau pilihan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan persyaratan kepatuhan atau regulatory compliance. Sedangkan yang lainnya memilih awan pribadi dikarenakan beban kerja mereka berhubungan dengan dokumen rahasia, hak milik intelektual, rekam medis, data keuangan, atau data sensitif lainnya. Dengan membangun arsitektur komputasi awan pribadi sesuai dengan prinsip komputasi awan yang asli atau cloud native, sebuah organisasi dapat dengan mudah memindahkan beban kerjanya ke awan publik atau menjalankan beban kerja tersebut dengan sistem awan hybrid tergantung dari kesiapan mereka. Ketiga, komputasi awan hybrid disingkat awan hybrid atau hybrid cloud dalam bahasa Inggrisnya. Awan hybrid adalah kombinasi dari awan publik dan awan pribadi. Secara khusus dan idealnya, awan hybrid menyambungkan layanan awan pribadi dari sebuah organisasi dengan awan publik sebagai satu infrastruktur yang fleksibel untuk menjalankan aplikasi dan beban kerja dari organisasi tersebut. Tujuan dari awan hybrid adalah untuk membuat campuran dari sarana komputasi awan pribadi dan publik dengan menggunakan orkestrasi di antara mereka yang memberikan sebuah organisasi fleksibilitas dalam memilih jenis komputasi awan yang optimal untuk setiap aplikasi atau beban kerja, serta dapat memindahkan beban kerja tersebut secara leluasa di antara kedua jenis komputasi awan ketika terjadi perubahan kondisi. Ini memungkinkan sebuah organisasi untuk memenuhi objektif teknis dan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hanya memanfaatkan satu jenis komputasi awan saja. Keempat, komputasi awan multi, disingkat awan multi atau multi-cloud dalam bahasa Inggrisnya. Awan multi adalah penggunaan dua atau lebih layanan komputasi awan dari penyedia yang berbeda. Organisasi memilih awan multi untuk menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia, mendapatkan lebih banyak layanan, dan untuk mengakses lebih banyak inovasi. Semakin banyak jumlah komputasi awan yang digunakan, akan semakin sulit juga dalam pengelolaannya. Manajemen awan multi menyediakan sarana untuk memonitor dan mengelola semua sarana dari banyak penyedia dalam satu dashboard sehingga memudahkan dalam pengoperasian dan memberikan kontrol yang lebih baik kepada penggunanya.